Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kebaikan, kesempatan yang sudah Tuhan beri. Kalau kami masih bisa bernyanyi, mengangkat tangan kami dengan segenap hati. Kami tahu semua karena kasih kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya sementara kami menyanyi, mengangkat tangan kami ke surga, kami percaya Tuhan hadir. Dimanapun kami berada, kami boleh diberkati, kami boleh ditolong, dipulihkan, bahkan dijamah oleh Roh-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita berkata, amin. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Mari sama-sama katakan, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan. Oh, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang. Oh, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Lagi Bapak Ibu Saudaraku, banyak hal tak ku pahami, oh, akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Lagi katakan banyak hal
Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku kini, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Mari mulai angkat suara kita menyembah Bapak Ibu Saudaraku. Mari bawa imanmu kepada Dia. Dia memegang hidupmu dan hidupku. Dia menyertai langkahmu dan langkahku. Mari percaya, mari menyembah. Oh, ku percaya. Ku percaya. Segenap hatiku percaya padamu. Tuhan yang baik, haleluya. Aku percaya. Kau memelihara hidupku, Kau setia, haleluya. Mari menyembah segenap imanmu. Mari menyembah, mari menyembah, mari menyembah, haleluya. Aku percaya Engkau menyertai langkahku. Aku percaya Engkau pelihara hidupku. Oh, angkat suaramu, angkat suaramu, angkat tanganmu. Sembahlah Dia, haleluya. Oh, ya lama ya sik. Orala baya syakarala barala barala. Orala maya syakarala barala 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 barala. Orala baya syakarala barala barala barala. Seperti pujian yang kami naikkan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Yang kami tahu dan yang kami percaya, Tuhan menyertai langkah kami. Yang kami pegang dan kami harapkan, Engkau memelihara hidup kami. Terang bagiku kini ya Tuhan, yaitu Engkau memegang masa depan kami. Terang bagi hidup kami adalah, yaitu Engkau memegang hidup kami ya Tuhan. Oh, oleh sebab itu kami angkat kedua tangan kami.
Kami mau serahkan segala kekhawatiran dan permasalahan hidup kami. Kami mau serahkan hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami tahu Engkau menciptakan rancangan yang penuh akan damai sejahtera. Oh, bagi masa depan kami, bagi hidup kami Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan bagi setiap kami yang sakit. Ini yang kami percaya, terang bagi hidup kami adalah Tuhan yang memegang. Oh, mari menyembah Bapak Ibu saudaraku, mari sembahlah. Oh, percaya padanya, Dia memegang tanganmu, Dia berjalan bersamamu. Oh, percaya, percaya, percaya. Aku berserah. Haleluya. Aku percaya. Ora lama ya syakara labar. Ora laba ya syakara labar. Ora laba ya syakara. Ora laba ya syakara labar. Engkau memegang hidup kami. Engkau memegang masa depan kami. Ini yang kami percaya Tuhan. Oh, ini yang kami percaya Tuhan. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Katakan banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang. Ini yang kami percaya Tuhan. Oh, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku kini, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Terima kasih Tuhan, ini yang kami percaya. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat GSKI Betani Surabaya dan sekitarnya. Senang sekali berjumpa dengan Anda di dalam ibadah doa malam pada malam ini. Secara online, saya Pendeta Nathanael Prayogo. Saya sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kita bisa bersama-sama dalam ibadah ini menikmati berkat Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat malam ini Tuhan. Kami boleh ada di dalam ibadah, kami boleh ada dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa ibadah ini di dalam hadirat Tuhan pasti akan memberkati kami. Walaupun kami di dalam online, tetapi tidak pernah membatasi hadirat Tuhan, berkat dan kekuatan Tuhan yang mengalir di dalam hidup kami. Karena itu berkatilah setiap kami ya Tuhan, sementara firman-Mu disampaikan, Roh Kudus memberi kepada kami hikmat, memberi kepada kami pengertian,
roh hikmat dan wahyu tercurah atas kami, sehingga kami bukan hanya mendengar perkataan manusia, tetapi kami mendengar firman yang hidup, yang seperti benih yang ditaburkan di tanah yang subur, yang bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa di sorga, berdoa biar firman-Mu menguatkan kami semua pada malam ini. Sementara kami harus melalui masa-masa yang sulit, tapi kami tahu ada kekuatan Tuhan yang tersedia buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin share dengan Bapak Ibu satu ayat yang saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, sudah pernah membacanya, dan bahkan sudah sering Anda mendengar dikhotbahkan. Tetapi saya merasa terdorong untuk kembali mengingatkan kepada kita ayat ini karena kita sedang ada dalam situasi yang membutuhkan praktek daripada ayat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita. Kita akan membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Bapak Ibu, ayat ini sudah sangat lazim, kita sudah sering mendengarnya. Tetapi izinkan malam ini saya ingin mengajak kita melihat dari satu angle yang berbeda. Dari satu sudut yang berbeda. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, ayat ini menjadi ayat yang sangat relevan untuk kita semuanya. Pada hari ini saya ingin mengingatkan kita, saya yakin Anda sudah tahu, saya yakin Anda sudah sering mendengarnya, tapi izinkan Roh Kudus ingatkan kita kembali akan janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sedang melewati saat-saat yang disebut dengan pencobaan atau ujian yang tidak menyenangkan di hari-hari ini. Tetapi Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan kepada kita satu pokok penting. Saat kita melewati keadaan yang suram, mari fokuskan perhatian kita hanya kepada janji Tuhan. Janji Tuhan. Karena itu yang tidak pernah berubah. Situasi kita akan berubah, keadaan di sekitar kita akan berubah, orang akan berubah, sistem akan berubah. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Ketika kita membaca Alkitab Bapak Ibu, Alkitab Anda dan saya dibagi dalam dua bagian besar. Yang pertama adalah perjanjian lama. Yang kedua adalah perjanjian baru. Artinya seluruh isi Alkitab adalah perjanjian Allah. Dan Allah konsekuen dengan perjanjiannya. Dia Allah yang menggenapi apa yang Dia katakan. Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Dan Dia akan selalu membawa kita di dalam perjanjiannya. Dan ketika kita melakukannya, selalu hal yang baik Tuhan akan buat dalam hidup kita. Bapak Ibu, dalam ayat ini kita menemukan beberapa hal yang menjadi janji Tuhan. Janji yang pertama adalah bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Mari kita percaya Bapak Ibu. Walaupun mungkin ada di antara kita yang berkata, Pak ini nggak biasa. Ini luar biasa Pak. Bahkan luar biasa sulitnya. Luar biasa beratnya. Luar biasa kecemasannya. Tapi Alkitab bilang ini biasa. Dan kalau Alkitab bilang ini biasa, percayalah Bapak Ibu. Bahwa ini memang biasa. Bapak Ibu tahu bahwa saat kita memandang sesuatu dengan benar, kita akan melewati hidup kita dengan benar. Tetapi ketika iblis mencoba untuk membuat masalah kecil menjadi besar, dan itu menjadi sesuatu yang mengerikan, maka kita akan berhadapan dengan bayang-bayang yang mengerikan, dan itu merugikan. Alkitab janji, yang kita lewati ini adalah hal yang biasa. Yang kedua, Alkitab janji bahwa yang kita lewati adalah tidak melampaui kekuatan manusia.
tidak melebihi kekuatan kita. Oh ya, saya tahu Bapak Ibu, iblis akan terus memberi kepada kita informasi-informasi, akan memberi kepada kita opini-opini bahwa hari-hari ini begitu berat, bahkan seperti tak tertahankan lagi. Tapi kembali saya mau bilang kepada kita, saat kita melewati perjalanan hidup, fokus tunggal kepada janji Tuhan. Dan janji Tuhan bilang apa? Yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya engkau dan saya pasti bisa. Engkau dan saya pasti mampu. Kenapa? Bukan karena kita hebat. Tapi karena Tuhan janji tidak melebihi kekuatan manusia. Yang ketiga, apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam firman ini? Allah itu setia. Allah itu setia. Dia setia kepada kita. Pada waktu yang lalu dia setia. Pada hari ini dia setia. Pada hari depan dia setia. Setia artinya dapat dipercaya. Setia artinya teruji. Pada waktu yang lalu Allah teruji setia kepada kita. Menolong kita. Hari ini dia akan membuktikan kesetiaannya. Besok, minggu depan, bulan depan, dia akan membuktikan kesetiaannya. Kenapa? Itu janjinya. Janjinya kepada kita bahwa ia setia. Yang berikutnya, ia tidak akan membiarkan. Itu janji Tuhan buat kita Bapak Ibu. Ia tidak akan membiarkan. Kitab Ibrani mengatakan bahwa Tuhan berfirman bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu dan tidak akan membiarkan kamu. Bapak Ibu, dalam konstruksi bahasa Yunani, bahasa aslinya, ada 5 kali disebutkan dengan begitu mantap. Tuhan berkata, tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Saudara, itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Bahwa ada sebagian dari antara kita merasa ditinggalkan Tuhan. Merasa dibiarkan Tuhan. Itu perasaan. Perasaan kita gampang berubah. Perasaan kita gampang dimanipulasi. Perasaan kita sering menipu kita. Tapi kebenaran tidak pernah menipu kita. Ia tidak akan membiarkan kita. Membiarkan apa Bapak Ibu? Dicobai melampaui kekuatan kita. Nah, janji berikutnya, ini fokus kita hari ini Bapak Ibu. Yaitu, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Perhatikan baik-baik, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Bapak Ibu, di dalam konstruksi bahasa aslinya, pada waktu kamu dicobai, pada waktu yang sama, ada jalan keluar. Ini yang saya mau sampaikan kepada kita semua, bahwa datangnya pencobaan selalu disertai dengan jalan keluar. Datangnya pencobaan selalu disertai dengan jalan keluar. Jadi Bapak Ibu, buat anak-anak Tuhan, tidak ada ceritanya kita mengalami jalan buntu. Kita mengalami dead end. Tidak ada ceritanya kita mengalami situasi yang tak terpecahkan. Bersama dengan datangnya pencobaan, selalu ada jalan keluar. Mari kita pegang janji Tuhan. Mari kita percaya bahwa yang Dia janjikan itu ya dan amin. Dan mari kita percaya bahwa Dia pasti akan melakukannya. Baik, sekarang kita akan lihat beberapa bagian dari ayat ini. Yang pertama Bapak Ibu, apa yang disebut dengan pencobaan itu? Karena dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan, ujian, sesuatu yang tidak menyenangkan, apa itu pencobaan? Pada umumnya pencobaan berbicara tentang godaan, bujukan, atau provokasi untuk berbuat dosa. Bapak Ibu, godaan pencobaan itu bukan dosa, tetapi mendorong kita, memikat kita, membuka jalan buat kita untuk berbuat dosa. Dan Alkitab berkata bahwa itu adalah memang pekerjaan daripada kuasa gelap untuk supaya menggoyahkan kita, mengganggu kita. Tapi kembali Alkitab bilang bahwa itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Saudara, bentuk lain daripada godaan atau
pencobaan ini adalah kesempatan berbuat dosa dalam bentuk apa? Masalah, sakit penyakit, kesengsaraan, penderitaan, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah begini. Mengapa masalah, penderitaan, kesengsaraan itu bisa dikategorikan sebagai pencobaan? Karena penderitaan itu disebut menjadi pencobaan karena penderitaan bisa menimbulkan ketidakpastian. Pencobaan bisa menimbulkan ketidaksabaran dan memprovokasi ketidakpercayaan kita dan menyebabkan kemurtatan. Jadi saudara-saudara, walaupun kelihatannya pencobaan atau penderitaan itu jauh dari pencobaan, tetapi penderitaan itu bisa membawa kita jatuh di dalam dosa ketidakpercayaan. Jatuh dalam dosa bahkan kemurtatan. Hari-hari ini kita sedang melewati masa-masa penderitaan itu. Saudara-saudara, tahukah Anda bahwa iblis bekerja di dalam penderitaan itu? Supaya kita terpleset, supaya kita terprovokasi oleh dia bahwa Tuhan memang menjadi biang keladi daripada segala masalah ini. Saudara, iblis selalu memprovokasi kita bahwa tidak ada yang baik dari Tuhan. Padahal Bapak Ibu, Alkitab dengan jelas berkata bahwa Tuhan itu selalu baik dan tidak ada yang baik dari iblis. Yakobus 1 ayat yang ke-13 mengatakan bahwa Alkitab berkata dengan jelas, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Karena Allah tidak dapat dicobai dan oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi pastinya Bapak Ibu adalah bahwa Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Dan dia tidak pernah memprovokasi kita untuk berbuat dosa. Saudara, ini adalah sebuah kebenaran supaya apa? Supaya tipu daya iblis tidak mempengaruhi kita dan kemudian kita membuka ruang bahwa Tuhan itu memang seringkali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Memang dia menguji dan membuktikan kepada kita apakah kita itu taat akan perintah-perintahnya. Tapi dia tidak pernah mencobai siapapun. Lalu kita bertanya, lalu apa yang sedang terjadi ini? Bagaimana penjelasannya? Lihat baik-baik Bapak Ibu. Dari mana datangnya pencobaan ini? Yang pertama saudara, memang pencobaan bisa datang seizin Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik. Izin tidak berarti setuju. Mengizinkan tidak berarti setuju. Apa pula maksudnya Pak? Oke, saya mau beritahukan kepada kita seperti ini Bapak Ibu. Ada kalanya Tuhan melihat dan membiarkan manusia untuk mengerjakan tujuannya, pikirannya, keputusannya, dan keinginan mereka sendiri. Tuhan tahu itu keliru. Tuhan tahu itu salah. Tetapi karena manusia dengan kehendak bebasnya memutuskan untuk melakukannya, Tuhan membiarkan. Bapak Ibu, tahukah Anda? Dibiarkan Tuhan adalah situasi yang sangat berbahaya. Tapi sekaligus juga sangat tidak dipahami oleh banyak orang. Berapa banyak orang melakukan bisnis dengan bisnis yang ilegal, dengan cara-cara yang salah. Mereka membuat keputusan-keputusan dengan dasar-dasar yang salah. Mereka membiarkan hawa nafsu menguasai mereka. Dan sampai hari ini mereka baik-baik saja. Lalu mereka berkata, apa yang salah dengan semua yang saya kerjakan? Semuanya berjalan baik-baik saja. Apa yang salah dengan bisnis saya? Apa yang salah dengan pekerjaan saya? Semuanya baik-baik saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik-baik saja itu bisa jadi dibiarkan Tuhan. Saudara masih ingat cerita tentang Yunus? Yunus diberikan pesan oleh Tuhan, pergilah ke Niniwe, supaya sampaikan pesan, supaya bangsa itu bertobat. Yunus tidak mau, karena memang secara kultur, bangsa Yahudi sangat membenci bangsa Niniwe itu, karena mereka kejam sekali. Dan Yunus pergi ke Tarsis. Bapak Ibu tahu cerita mengatakan bahwa semuanya terbuka dengan lancar.
ada kapal, ada biaya, ada tempat, semuanya terbuka lancar. Dan kalau kita dalam posisi seperti Yunus pada waktu itu, kita akan bilang, apa salahnya? Saya tidak ke Niniwe, enggak ada salahnya, semuanya terbuka lancar. Tahukah Anda bahwa terbuka lancar itu ternyata dibiarkan Tuhan. Dibiarkan Tuhan. Kalau kita mundur lagi, Anda ingat cerita tentang Simson. Simson adalah nasir Allah. Dilahirkan dengan pesan Tuhan. Disertai dengan kuasa Tuhan. Dibuktikan dengan pekerjaan roh Allah yang dahsyat sekali. Tapi Simson bermain-main dengan dosa. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada apa-apa. Baik-baik saja. Apa yang salah? Anda tahu, bukan apa yang salah. Dibiarkan Tuhan. Dibiarkan Tuhan. Pada akhirnya dia jatuh di dalam keadaan yang sangat memalukan. Saudara-saudara, ada saat-saat memang dibiarkan Tuhan. Karena itu kita harus selalu waspada dengan hidup kita. Jangan-jangan ketika sekarang ini kita tahu yang kita lakukan salah dan baik-baik saja. Sangat mungkin Tuhan membiarkan. Dan kemudian datang segala macam pencobaan, segala macam godaan dan hal yang tidak kita inginkan. Itu yang pertama. Dari mana datangnya masalah, dari mana datangnya penderitaan? Atas izin Tuhan karena keputusan kita dan Tuhan membiarkannya. Yang kedua, saudara, secara eksternal itu datang dari setan, dari dunia, atau dari situasi, atau dari keadaan. Kita mengerti itu. Yang ketiga, secara internal, dari mana datangnya pencobaan? Dari kerusakan sifat alamiah kita, sinful nature kita. Sifat dosa kita itu seperti rumput kering, yang siap untuk terbakar oleh percikan api yang paling kecil. Dan kalau kita nggak pernah bereskan ini Bapak Ibu, maka kita akan selalu masuk di dalam banyak hal yang merugikan kita. Sifat manusia lama kita ini memang harus ditanggalkan, disalibkan, disingkirkan, dibuang. Alkitab pakai istilah yang sangat kuat, dimatikan Bapak Ibu. Karena ini menjadi sumber dari pencobaan kita. Nah, namun saya mau katakan kepada kita semua Bapak Ibu, bahwa sementara Tuhan mengizinkan pencobaan, sementara Tuhan membiarkan keputusan salah kita jalankan terus, Tuhan juga mengatur, mengendalikan, dan menahan pekerjaan setan. Dia baik, dia baik. Dia tetap berkuasa, dia tetap mengendalikan, dia tetap Allah yang berdaulat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ketika kita sedang dalam situasi yang sulit dan itu karena keadaan kita, karena kesalahan kita, karena keputusan kita, karena sifat manusia lama kita, saya ingin berkata kepada kita, jangan berhenti, jangan putus asa, karena tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Dia akan menolong kita dan menyediakan jalan keluar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Allah mengizinkan pencobaan? Kalau memang itu sesuatu yang berat, kenapa dia izinkan? Yang pertama, oleh karena dia ingin mengembangkan karakter kita. Dia ingin kita punya karakter yang teruji, karakter yang terbukti. Saudara, segala sesuatu yang mau mendapat sertifikasi teruji harus diuji. Tanpa ujian tidak bisa sesuatu bisa terbukti untuk teruji. Iman kita, karakter kita harus memang diuji. Dan itu sebabnya diizinkan untuk supaya kita bisa, supaya Tuhan bisa membuktikan dan supaya kita bisa mengembangkan karakter kita. Yang kedua, saudara, mengapa Tuhan izinkan? Untuk menunjukkan kuasa dan hikmat-Nya dan menghasilkan kebaikan dari kejahatan. Untuk supaya kita bisa punya pengalaman dengan Tuhan. Bahwa walaupun di dalam salah kita, seperti yang dialami oleh Yunus, di perut ikan itu, Yunus justru berjumpa dengan Tuhan. Yunus justru memuji Tuhan. Yunus justru mengalami perubahan dalam hidupnya. Bapak Ibu, Allah adalah ahli untuk mengeluarkan, menghasilkan kebaikan dari kejahatan. Yang ketiga,
Pencobaan diizinkan supaya memperkuat anugerah pengudusan. Saat kita percaya Yesus hidup kita dikuduskan, tetapi dalam perjalanan kita ada proses yang memang harus kita jalani, yang memang kita harus lalui, dan itu memang tidak menyenangkan, tapi semua proses itu ujungnya adalah supaya menyempurnakan kekudusan kita. Dengan cara bagaimana? Dia memperkuat anugerah pengudusan itu dengan memberikan ruang dan memberikan latihan untuk anugerah tersebut supaya bisa berkembang dalam hidup kita. Yang kedua, dengan cara bagaimana? Dengan cara mendorong kedekatan kita kepada Allah supaya kita lebih bergantung kepada Kristus. Saudara, saat kita melewati pencobaan, saat kita melewati saat-saat sulit ini, saya mendorong Anda semua, mari terus dekat dengan Tuhan. Mari terus melekat kepada Tuhan. Supaya proses itu bisa berjalan lebih cepat, selesai, dan kemudian bisa hidup kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Allah sekarang membatasi pencobaan itu? Dia mengizinkan, tapi dia juga berdaulat untuk membatasinya. Supaya apa? Supaya tidak melampaui kekuatan kita. Luar biasa Bapak Ibu. Yang pertama, dengan cara mengendalikan kekuatan dan kejahatan daripada si penggoda. Saudara, iblis hanya bertujuan untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Allah akan membatasi supaya tidak berlebih-lebihan datang kepada anak-anaknya. Allah tetap pegang kendali. Dia tetap Tuhan yang berdaulat. Dia mengatur alam semesta walaupun di dalamnya kita punya banyak kesalahan. Kita melakukan sifat-sifat lama kita, keputusan-keputusan kita yang keliru. Tapi walaupun kita berbuat salah, Tuhan tetap mengendalikan supaya si jahat itu, pendakwa itu, penggoda itu tidak begitu kuat di dalam menggencet hidup kita. Karena Tuhan tidak mau pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Yang kedua, dengan memodifikasi dan membatasi keadaan sehingga sesuai dengan ukuran kekuatan kita. Sehingga kita mampu menanggungnya. Tapi yang ketiga ini yang luar biasa Bapak Ibu, yaitu dengan meningkatkan kekuatan kita sendiri sebanding dengan pencobaan. Nah, saya mau beritahukan kepada kita, doa kita adalah sarana untuk Tuhan menguatkan diri kita, iman kita, pengharapan kita. Sehingga ketika pencobaan datang, kita sanggup untuk menanggungnya. Saudara, ada saat Tuhan menekan kekuatan daripada si pendakwa. Tapi ada saat dia menguatkan iman kita, sehingga kita bisa menanggung dan melewati setiap masalah yang ada. Dua-duanya akan dikerjakan silih berganti karena dia sangat mengasihi kita. Dia ingin kita menjadi anak-anaknya yang tekun, yang teruji, yang terbukti, kokoh di tengah-tengah penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa jaminan kita sekarang bahwa Allah akan mengendalikan ketika situasi menjadi begitu sulit, ketika keadaan menjadi begitu menekan, apa jaminannya? Bapak Ibu, jaminannya jelas adalah bahwa Allah adalah Allah yang setia. Ketika Anda berkata, Pak, saya percaya Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan melampaui kekuatan saya. Tapi apa jaminannya Pak? Apa jaminan bahwa itu akan terjadi? Iya, saya berkata kepada kita, jaminannya adalah Allah sendiri. Allah yang setia itu. Siapa dia? Dia adalah Allah yang tidak pernah melanggar firman-Nya. Dia tidak akan melanggar firman-Nya. Allah adalah subjek, dia adalah pembuat janji itu. Dan dia tidak pernah berbohong. Dia bukan manusia yang berbohong. Satu kali dia berjanji, dia akan menggenapinya. Bapak Ibu dengar baik-baik. Tuhan mempertaruhkan reputasinya atas setiap janji yang diberikan kepada Anda dan saya. Dia adalah Allah yang setia. Yang kedua, apa jaminannya bahwa dia mengendalikan? Dia tahu kita lemah. Dia tahu kita lemah, jadi dia pasti akan mengendalikan. Dia tahu kita bukan Superman. Saudara, ayat yang terkenal di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-15 berkata, sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita.
Sebaliknya, perhatikan kalimat ini, sama seperti kita, sama seperti kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi dia tahu kita lemah, dia tahu kita tidak kuat, dia tahu kita bukan Superman. Karena itu dia pasti akan kendalikan, karena dia tidak mau anak-anaknya hancur di tengah-tengah situasi yang sulit. Hari ini saya mau beritahukan kepada kita semua, Bapak Ibu, masa-masa yang kita hadapi sekarang ini, nggak ada orang tahu kapan akan selesai. Tapi hari ini saya mau beritahukan kepada kita semua, bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan yang sulit ini melampaui kekuatan kita. Dia berjanji memberi jalan keluar. Setiap masalah selalu ada jalan keluarnya, Bapak Ibu. Sekarang kita tinggal percaya saja dan nantikan karyanya. Dia menjamin dari dirinya sendiri. Dia yang setia tidak akan biarkan kita. Mari kita kuatkan pengharapan kita. Mari kita tegakkan iman kita. Mari kita perkokoh perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Karena semua yang sekarang kita alami, semuanya akan selesai. Semuanya ada waktunya, semuanya ada masanya. Dan Tuhan sedang merancang yang baik. Di kemudian hari, di depan kita, yang jauh lebih indah dari masa sekarang dan masa yang lalu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami untuk selalu ingat bahwa bersama datangnya masalah, selalu ada jalan keluar. Engkau berjanji bahwa Engkau selalu menyediakan jalan keluar. Karena Engkau adalah jalan. Engkau bukan pembuka jalan, Engkau bukan penunjuk jalan, Engkau adalah jalan. Hari ini kami ada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ada dalam keadaan yang tidak memberi harapan. Tetapi yang kami tahu, ketika ada Tuhan, semuanya akan berubah. Kami percaya Engkau memberi kepada kami jalan keluar. Engkau memberi kepada kami kekuatan. Engkau memberi kepada kami pertolongan. Dan pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai berbicara, Engkau yang melanjutkan dalam hati kami masing-masing. Biar firman ini tumbuh, kuat, menolong kami. Untuk kami yakin kesetiaan-Mu itu sungguh nyata dalam hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri sambil membuka kedua tanganmu. Kipapata kaya rana mata kaya nama. Dalam nama Yesus, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, turun melimpah atas kita semua, menaungi, membimbing, menyertai, memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin.